Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Olga Fusci lagi dengan NIM 11S22005. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-6. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini ada inventory. Nah, inventory ini sudah saya jalankan dan datanya masih kosong. Nanti akan saya jelaskan di sini ada data di mana di sini ada app container untuk memuat data-datanya itu dalam sebuah container. Lalu ada inventory database. Ada item juga yang berisi tentang data kelas dari si itemnya itu ID, nama, price, dan quantity atau jumlah price harga. Di sini ada item DAO, di mana ini adalah database-nya. Lalu ada item repository-nya juga, dari flow list itemnya menggunakan get item stream. Lalu ada get item stream untuk memasukkan data source-nya. Lalu ada insert item untuk sebentar kesalahan. Nah, insert item itu untuk menambahkan item di data source. Kalau get item itu untuk retrieve item itu dari data yang sudah diberikan di source-nya. Lalu di sini ada suspend fun delete item, di mana ini fungsinya untuk menghapus data dari data source-nya. Lalu ada update item, mengupdate di data source-nya. Lalu ada offline item repository, di mana ini override get all item stream, get item stream, insert item, delete item, update item seperti sebelumnya. Di sini ada item DAO, get item, dan ada juga item DAO yang lain. Lalu di sini ada UI, mana UI-nya ini berisi tentang home, item, navigation, dan tema. Untuk home screen-nya sudah adanya import dan lain-lain yang sudah saya sesuaikan. Ini merupakan composable private fun body, di mana di sini ada previewnya ya. Ini yang bisa saya tunjukkan. Di mana ini item list ada list item on item click, di mana ini berisi unit. Lalu ada modifier. Modifier itu untuk menyesuaikan halamannya tuh. Dan content padding ini ada padding values dan ini berisi 0 dp. Ada kolomnya di mana ini berbentuk horizontal horizontal alignment dan berada di tengah karena dia center horizontally. Lalu ada teks di mana teksnya ini memiliki nilai string resource yang berisi ops no item in the inventory karena sedang tidak ada item yang kita buat di inventory kita. Lalu di sini ada inventory list. Ini akan berisi nanti tentang item-item yang akan kita eh, buat di dalam inventory-nya. Dan yang lain-lain ada lazy column juga. Lalu ada inventory item, card, column, row, text, spacer, dan yang lain-lain. Ini ada home body preview dan ada empty list preview serta yang terakhir ada inventory item preview. Di home view model merupakan view model dari home-nya. Hanya menyambungkan item. Di sini agak lumayan banyak ya itemnya. Yang pertama ada item detail screen, lalu ada item view model, ada item edit screen, entry screen, entry view model. Di mana detail screen ini dia memiliki root item underscore details, lalu dia navigate to edit item, di mana nilainya integer, yaitu BIP unit, lalu file UI state-nya, di mana ini view model UI state, collect as state, dan ini ada di top bar sama dengan sama di inventory top up barnya. Lalu navigate up-nya itu sama dengan navigate back. Selanjutnya ada inner padding-nya di mana berisi tentang item details body-nya, di mana itu ada UI state value-nya dan ada coordinate scope length-nya. Lalu ada modifier di mana start itu inner padding-nya calculate start padding, ada top juga dan juga ada end. Ini adalah penjelasannya. Ini adalah previewnya. Selanjutnya ada item details view model.
Ini adalah bagian dari item view model lanjutan dari detail screen. Sini ada edit screen-nya. Di sini ada previewnya ya guys. Bisa dilihat. Ini merupakan render edit screen previewnya. Lalu ada modifier paddingnya. Mana start, top, end. Lalu di vertical scroll. Mana show background-nya itu true. Dan inventory time-nya itu bisa dibuat seperti yang ada di coding. Tentunya ada item edit view models, di mana ini lanjutan dari yang sebelumnya. Item UI state-nya, first, validate input, dan update-annya. Lalu ada item entry screen, di mana ini ada previewnya sebelah sini ya guys. Lalu di sini ada opt-in, mana item entry screen. Bentar, ada navigate back, navigate up, mana ini jumlahnya unit, dan ada Coroutine scope-nya di mana ini remember coroutine untuk mengingat apa yang sudah dibuat oleh user sebelumnya. Ada juga scaffold yang berisikan top bar, inventory top up bar, title, can navigate back atau kembali ke belakang dan navigate ke atas selanjutnya. Ini adalah reviewnya, previewnya guys. Lalu ada item entry body di mana ada seperti sebelumnya coroutine scope, launch, view model, save item, navigate back. Lalu ada item entry body di mana ini ada on save click-nya di mana unit. Lalu ada composable item in form yang berisi booleannya menangan true. Lalu di sini ada outline text field di mana ini berisi tentang nama, harga, dan juga kualitas harga eh, jumlah, maaf, jumlah quantity. Lalu di sini ada backgroundnya true. Dan terakhir di item ada entry view model sama seperti yang sebelumnya. Ini merupakan sambungan dari item entry screen-nya. Lalu di navigation ada inventory nav graph di mana ini adalah composable road untuk menyambungkan, dan ada navigation destination yang berasal dari inventory-nya langsung. Lalu ada temanya di mana view model providernya bisa dilihat seperti ini, dan inventory artinya atau eh, ketampilan dan semuanya keseluruhan. Lalu di sini ada main activity untuk menjalankan dari si inventory-nya. Dan di sini kita bisa lihat ada gradle-nya agar bisa terhubung seperti perjalanan aplikasinya. Sebentar kita akan menjalankan aplikasinya. Kita ulangi, kita jalan aplikasinya. Dia sedang Gradle build running, artinya dia sedang berproses. Recording in progress. Baik, berikut adalah tampilan daripada aplikasi pada saat dijalankan. Misalnya, dia menunjukkan merasakan yang secara otomatis dan saya melakukan buat videonya akan ditampilkan seperti ini. Begitu juga kamu itu. Oke, sudah berjalan, install successful dan grade build successful. Di mana di sini masih kosong item-item dan inventory-nya. Maka di sini kita bisa menambahkan inventory. Sebentar, sampai terlebih dahulu. Di sini kita bisa menambahkan inventory yang ingin kita tambahkan. Di sini ada item name, misalnya kita buat namanya Dian. Lalu item playlistnya ini, misalnya si Dian ini berharga 5 perak. Lalu quantity in stocknya dia hanya 1 dan dia berharga $5. Nah, Dian 1 in stock. Nah, ketika kita klik si Dian ini, kita bisa menghapus ataupun kita bisa menjual si Dian ini.
Coba kita yang CDN ini kita jual aja, jangan dihapus. Ketika dia dijual, maka dia akan bernilai 0 dan quantity in stocknya itu sudah 0. Lalu misalnya kita tambahkan lagi yang lain, misalnya kita tambahkan objek ini. Misalnya dia 1, quantity in stocknya 1. Kita save, maka si ini akan masuk dan kita bisa menghapus dia, dan maka akan keluar pesan warning apakah kamu akan setuju untuk dihapus atau tidak. Jika kita tidak, maka dia tidak akan jadi terhapus. Ketika kita klik iya, maka dia akan terhapus dan sisa hanya CDN yang nol in stock. CDN tadi bisa kita tambahkan kembali. Juga bisa edit di sini seperti itu. Bisa maaf, saya salah paham tadi. Bisa ditambah kembali, bisa ditambahkan pensil. Misalnya dia sudah terjual, 2. Dia bisa diedit lagi di sini untuk menambahkan. Misalnya dia harga dibuat kembali jadi 3, itu maka dia akan kembali terisi 3 in stock. Untuk inventory mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kita akan melanjutkannya di selanjutnya, unit selanjutnya. Sebentar. Yaitu komponen yang bertugas menyimpan, mengolah, Spotify agar tetap siap setelah perubahan konfigurasi. Ini ada properti atau UI state dari Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang boost tracker. Mana saya sudah menjelaskan di sini. Ini ada add-nya. Ini ada dari data, di mana misalkan memiliki data UI. Berisi bottom sheet, home screen, dan tema. Lalu ada app view model provider dan juice tracker. Lain-lain. Kita mulai dari datanya. Ini ada kontainer, berisi tentang kontainer dari Android-nya tersebut. Ada database-nya. Ini data kontainernya. Ini ada database JUICE KT, di mana ini ada primary key, di mana JUICE itu memiliki ID, nama, deskripsi, warna, dan juga rating. Selanjutnya ada JUICE DAO, di mana ini bukan database-nya, dan juga ini adalah flow list dari suspend, add JUICE, delete, dan update. Di sini ada override, di mana harus JUICE repository-nya, JUICE insert, delete, update. Lalu di UI ada bottom sheet, home screen, dan tema. Ini berisi tentang tampilan dari si JUICE-nya itu. Dimana ada color spinner, dimana ini adapter colornya bisa berubah dan warnanya bisa berubah. Entry bottom ini merupakan entry bottom sheet, JUICE tracker fill model, cancel atau submit. Lalu ada rating and pro, dimana ada Android view, factory, update, banner, JUICE hello, JUICE icon, lalu ada JUICE tracker FAB, ada tracker list, mana untuk modifier dan juga update dari home screen-nya. Lalu ada di sini rating display untuk menilai berapa rating dari si JUICE itu. Di tema kita mempunyai seperti biasa color, theme, type yang digunakan di dalam file Android-nya. Lalu ada view model provider dan JUICE tracker-nya. Lalu yang terakhir yang kita punya itu ada menjalankan si aplikasinya. Kita sudah demokan dan ini adalah hasilnya. Di sini JUICE trackernya masih kosong. Kita bisa tambah di sini. Misalnya JUICE name-nya itu JUICE Portal. Deskripsinya enak banget.
Colornya misalnya kita buat orange. Ratingnya kita buat 5. Ratingnya misalnya sebentar agak melek dikit. Eh, ratingnya misalnya 5. Sebentar kita jalankan ulang. Yang logo dari jusnya, icon dari jus. Di sini ada jus tracker. Bisa tambahkan di sini. Misalnya, pasti enak banget. Warnanya kita buat orange. Ratingnya kita buat 5. Nah, teman-teman sekalian, semuanya ada melek. Kalau kita save, maka dia akan tersimpan dengan warna blender warna orange. Misalnya kita buat yang lain, maka datanya akan tersimpan. Ini ada name. Kita buat semangka. Warnanya warna merah, lalu ratingnya 5. Maka dia blendernya akan berwarna merah. Mungkin sekian yang bisa sampai tentang Juice Striker. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam Android yang lain. Bentar. Selanjutnya saya akan men-share screen tentang disk release. Dimana di sini ada app, Kotlin Java, ada data lokal, dimana ada berisi lokal disk data, yang berisi cupcake, donut, eclair, froyo, dan lain-lain. Sampai dengan tiramisu. Lalu di UI ada theme, dimana ini berisi tentang disk release screen. Ini ada previewnya. Ini inner padding, color, composable, isi disk release ini. Lalu ada view modelnya. Dan terakhir ada main activity. Di sini saya sudah menjalankan disk release-nya. Itu. Sini ada cupcake, donat, eclair, dan lain-lain. Ini bersih tentang list dari Android disk release. Dan bisa diubah bentuk menjadi 3x3 ke bawah. Mungkin itu saja di release yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sebentar. Saya searchkan terlebih dahulu. Yang terakhir ada SQL Basic, di mana ya ada database California Park DAO, di mana ini ada berisi tentang si database-nya, lalu dan PPT-nya. Ketika dia dijalankan, tadi sudah saya run, ntar dia lagi running. Di sini ada juga mode app-nya. Menjalankan si SQL Basic-nya. Bentar akan buat successful. Di sini saya menggunakan Devis Medium Font API 6, di mana di sini ada SQL Basic database-nya. The database is ready. Use the database and Android Studio. Nah, ini artinya SQL basicnya, SQL-nya sudah ready dan sudah siap untuk digunakan. Kita akan matikan HP-nya. Oke, mungkin untuk presentasi kemudian kali ini saya akhirnya sampai sini saja. Kiranya apa yang saya ucapkan tidak memiliki kesalahan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf juga. Demikian presentasinya. Terima kasih.